Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Gilang Fernando. Kali ini saya di Jepara karena sedang liburan. Tapi walaupun liburan, tentu kita tidak libur belajarnya. Kali ini kita akan belajar menggunakan salah satu function, yaitu dari sub-sub modul yang ada di Python, menggunakan ODEN. ODEN. ODEN itu adalah Ordinary Differential Equation Integrator. Jadi, adalah sebuah algoritma yang sudah disusun untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial. Lebih tepatnya, lebih khususnya adalah initial value problem. Nanti kita akan memerlukan tiga library, ada SciPy, khususnya SciPy Integrate ODEN. Jadi ODEN ini berada di dalam submodul SciPy Integrate. Terus ada juga Matplotlib untuk sebagai kita memvisualisasikan keluaran kita, dan juga NumPy. Sebelum kita menuju tutorialnya, bagaimana cara kita menggunakannya, pertama kita harus membaca. Kita harus membaca dulu dokumentasi dari SciPy Integrate ODEN. Di Python sendiri itu ada sebuah perintah, sebuah command help, terus apa yang mau teman-teman cari. Misalnya kalau ini adalah help ODEN, tinggal teman-teman kan, nanti akan langsung keluar informasi tentang atau dokumentasi mengenai ya apa yang kita ingin tahu. Help on function ODEN in module SciPy Integrate ODE Pack. ODEN, jadi ini adalah yang diperlukan. Argumennya ada fungsinya, Y0 itu adalah initial value atau kondisi awal, T itu adalah kita ingin menyelesaikan persamaan kita ini dari rentang berapa sampai berapa, terus ada argumen tambahan. Sisanya adalah argumen ini ke belakang opsional sih sebenarnya, tergantung masalah yang kita tinjau itu seperti apa. Note, for new code, use SciPy Integrate solve IVP to solve a differential equation. Jadi dengan sebenarnya kita juga bisa menggunakan SciPy Integrate solve IVP atau solve initial value problem. Tapi dalam video ini kita khusus akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan ODEN. Solve a system of ordinary differential equation menggunakan LSODA from the Fortran library ODE Pack. Ini adalah kegunaannya, yaitu menyelesaikan sebuah persamaan diferensial. Solve the initial value problem for stiff or non-stiff system. Stiff atau tidak stiff, non-stiff itu, stiff itu dia adalah bahasa Indonesianya kaku. Permasalahan yang stiff, sebuah sistem yang stiff itu ketika dia waktunya berubah sedikit, kemungkinan perubahannya itu besar. Maksudnya seperti ini, perubahannya signifikan. Dalam waktu yang kecil, berubahnya itu bisa signifikan. Misalnya sistem yang stiff itu sistem-sistem dinamis seperti misalnya double pendulum yang ganda, itu kan dalam waktu yang singkat kemungkinan perubahan koordinat titiknya itu bisa sangat signifikan. Jadi perubahan yang kecil itu bisa ya sangat sensitif sekali. Stiff itu yang seperti itu. Kalau non stiff misalnya ya benda jatuh bebas dengan ada hambatan, itu dia tidak stiff. Dan dua itu sebenarnya perlu pendekatan yang berbeda. Tapi khusus yang kita pakai ODEN ini bisa menyelesaikan masalah yang stiff dan tidak stiff, dan nanti bisa otomatis berganti tanpa kita harus memberikan sebuah perintah tambahan. Solve the initial value problem for stiff or non-stiff system of first order ODES. Jadi menyelesaikan persamaan diferensial tapi order pertama. Kita harus membuat fungsi kita, misalnya di IDT, function Y dulu baru T atau T dulu baru Y. Ini diberikan keterangan tambahan kenapa harus T dulu baru Y, Y dulu baru T, atau mungkin T dulu baru Y. Kalau T dulu baru Y, T di sini adalah waktu, maka argumen T first harus diubah menjadi true. Di sini
ini kan ada ini ya, argumen T first, maksudnya T pertama. Kan kalau default dia itu T-nya setelah Y kan. Tapi kalau kita mau T-nya dulu bisa, tapi harus T first-nya diubah terlebih dahulu menjadi true. Oke, untuk lebih mudah kita set yang sederhana saja. Jadi fungsinya adalah Y dulu baru T. Y0 adalah initial condition, initial value dari Y, bisa vektor. Y0 ini adalah kondisi awal dari sistem kita. Nanti kita akan pelajari juga. T adalah array, a sequence of time points for which to solve for Y. Jadi itu adalah waktu di mana kita ingin menyelesaikan permasalahan kita. Kita akan pelajari juga, dan arguments adalah optional. Itu, atau teman-teman bisa langsung saja menuju dokumentasinya di scipy.org. Nanti juga akan mendapatkan keterangan yang hampir sama. Jangan malas membaca, teman-teman. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada tutorialnya. Dalam tutorial ini kita akan menyelesaikan 3 kemungkinan yang akan muncul dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Lebih khusus persamaan diferensial biasa ya, bukan diferensial parsial. Pertama, yang paling sederhana apabila persamaan diferensial biasanya itu dia berorder 1. Yang kedua, kalau persamaan diferensialnya itu dia berorder 2, nanti juga akan kita pelajari berorder 2 atau berorder lebih tinggi. Terus yang ketiga, apabila kita menjumpai persamaan diferensial yang harus diselesaikan secara simultan atau persamaan diferensial yang dia itu terkouple. Seperti itu. Kita langsung saja. Kita run modul kita. Terus yang akan kita pelajari lebih dulu yaitu bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial order yang pertama. Misalnya kita ambil contoh hukum pendinginan Newton. D, T kapital adalah temperatur, dia berubah terhadap waktu. Plus K adalah sebuah koefisien, sebuah konstanta yang dia itu sebanding dengan pendinginannya. Kalau kita meninjau sistem yang khusus, mungkin K-nya bisa lebih spesifik. T-nya, T yang ini, itu dia adalah fungsi waktu, itu adalah suhu saat waktu T dikurangi T sekitar. T sekitar adalah suhu ambien atau suhu sekitar, dia adalah sebuah koefisien. Bukan koefisien, tapi konstanta. Pertama, kita harus ubah persamaannya menjadi dt kapital, dt sama dengan negatif K, T dikurangi T sekitar. Jadi kita ubah ruas kirinya jadi dt kapital, dt. Pertama adalah dalam kita menyelesaikan permasalahan ini, yang penting adalah bagaimana cara kita mengemas permasalahan kita menjadi suatu bahasa yang dipahami oleh komputer. Pertama, kita akan mendefinisikan sebuah fungsi. Fungsinya misalnya namanya dt kapital dt. Argumen pertamanya adalah T kapital dan yang kedua adalah T kecil atau T non kapital sebagai waktu. Terus di sini kita juga memerlukan K, koefisien pendinginan, dan juga TS atau T sekitar. Atau T ambien, suhu ambien. Kita akan memasukkannya adalah T kapital dan T kecil, keluarannya adalah negatif K, T kapital dikurangi TS. Setelah itu kita memerlukan kondisi awal. Kondisi awalnya misalnya kita masalah ini kita masak sebuah kopi, membuat kopi, kopinya itu airnya suhunya 100 derajat Celcius, ini dalam Celcius misalnya. Derajat Celcius. Dalam derajat Celcius, terus kita ingin mengetahui suhu kopi kita dalam menit keberapa. Misalnya saya mau mengetahui suhunya dari menit ke-0 sampai menit ke-10. Ini adalah menggunakan NumPy linspace. Argumen pertama adalah start mulainya, kedua adalah stopnya, yang ketiga adalah banyaknya titik antara itu 0 sampai 10 itu mau dijadikan berapa titik.
Jadi kondisi awalnya 100 derajat Celcius dari 0 sampai 10 menit. Ini yang dimaksud dari kode ini. Yang selanjutnya adalah penggunaan ODIN. Solusi sama dengan ODIN. Pertama adalah fungsinya, fungsi yang ingin kita selesaikan. Yang kedua adalah kondisi awalnya, initial value-nya. Yang ketiga adalah waktunya. Jadi tadi masuk dari a sequence. Nah, masih ada di sini. Maksud dari, nah ini, a sequence of time of point for which to solve for y. Jadi itu adalah T-nya. Waktu di mana kita mau menyelesaikan dia itu di kapan, di mana. Kalau kita run, hasil keluarannya adalah seperti ini. Ini adalah angka yang cukup banyak. Dan ini adalah hasil dari itunya, dari perhitungannya. Pertama kan dia mula-mula 100 derajat Celcius, terus semakin ke sini dia semakin mengecil mendekati suhu ambien atau suhu sekitar, yaitu sekitar 31 derajat. Kalau masih dalam bentuk yang seperti ini, agak susah menganalisisnya. Misalnya kalau ada kesalahan, dan juga lebih susah bagi kita untuk ya meninjau dan memperoleh informasi dari sekumpulan angka-angka numerik. Maka dari itu kita plot grafiknya agar kita mudah mendapatkan insight. Jadi ini seperti ini. Sumbu yang horizontal adalah waktu, menit, dan sumbu yang vertikal adalah suhu dalam derajat Celcius. Pada menit ke-0, mula-mulanya kopi saya adalah suhunya 100 derajat Celcius. Pada menit kedua, suhunya sudah 40 derajat Celcius. Pada menit keempat sudah mungkin 3,33 misalnya, 33 derajat Celcius, dan semakin akhir, kalau waktunya semakin besar, maka suhunya akan mendekati suhu ruangan atau suhu ambien. Yaitu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan diferensial orde pertama, diferensial biasa. Dan sama, kita masih menyelesaikan persamaan diferensial orde yang pertama, tapi kali ini kita akan membuatnya lebih fleksibel. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kan ada masukannya cuma T kapital, T sebagai waktu, dan juga untuk koefisien laju pendinginannya saya masukkan di fungsi kita juga, dan TS-nya juga saya sudah masukkan di fungsi kita juga. Tapi kalau kita ingin mengubah nilai dari K ataupun TS, itu kita harus mengubah fungsi kita secara keseluruhan, karena kan ini jadi satu dengan fungsi kita. Kita bisa membuatnya lebih fleksibel dengan ya memasukkannya menjadi argumen tambahan. T kapital, T non kapital, TS, T sekitar, dan juga K. Sama, ini adalah nilai awalnya. T0-nya sama dengan 100, T-nya adalah dari 0 sampai 10. Dan enaknya ketika kita ingin mengubah-ubah entah itu suhu ambiennya atau juga koefisien laju pendinginannya, kita tidak perlu mengubah fungsi kita, tapi kita tinggal menambahkan argumen tambahan. Jadi argumen tambahannya di sini adalah saya ubah jadi sama. Pertama adalah TS. Ini TS 31 itu TS, dan juga yang kedua ini 0,025 itu adalah K. Jadi seperti itu. Kalau bentuk sebelumnya yang dibutuhkan cuma 3, fungsi, kondisi awal, dan juga T-nya. Tapi sekarang fungsi, kondisi awal, dan juga T, dan juga argumen tambahannya itu apa. Di sini suhu ambiennya adalah 31 semua, tapi koefisiennya saya rubah-rubah, koefisien laju pendinginannya saya rubah-rubah. Dari yang paling lambat dingin sampai yang paling cepat dingin. Kita plot. Jadi seperti ini. Kalau K-nya dia semakin besar, yang ungu kan dia ini K-nya 2. K-nya semakin besar, maka
suhunya itu menurun cepat sekali. Saya sangat cepat lah, intinya cepat. Semakin besar semakin cepat. Kalau dia K-nya dia semakin kecil, 0,025, maka dia menurunnya suhunya akan cukup lambat. Jadi penting teman-teman untuk menganalisis hasil keluaran kita. Jadi kita tidak hanya puas ketika kita sudah mendapat grafiknya bagus, warna-warni, keren kan. Sudah seperti fisikawan atau mungkin matematikawan, engineer. Tapi perlu kita analisis juga apakah hasilnya ini itu masuk akal atau tidak. Misalnya kalau yang lain itu dia garis melengkung, decay ya, seperti peluruhan radioaktif, ini kan meluruh ya, semakin lama semakin rendah suhunya. Tapi kita mendapatkan sebuah garis yang kelihatannya linier, apakah kita salah atau bagaimana? Ya nanti ya kita tinjau lagi, apakah benar. Mungkin kalau teman-teman bisa hitung analitik, ya hitung analitik, atau mungkin kita ubah-ubah, misalnya ubah-ubah yang diplot cuma yang itu saja yang teman-teman anggap bermasalah. Ternyata di sini ya memang penurunannya itu adalah dari 100 sampai mungkin sekitar 85 misalnya. Atau mungkin perlu ditambahkan misalnya sampai menit 100. Nah, ternyata ya sesuai, itu bukanlah sebuah hal yang salah seperti itu. Nah, itu adalah persamaan diferensial orde yang pertama. Yang kedua, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 tapi dia terkoppel atau tertaut. Banyak persamaan di fisika, di matematika, persoalan matematika. Saya belajar ini di fisika sih. Banyak persoalan di fisika itu yang masalahnya itu tertaut atau terkoppel yang harus diselesaikan secara simultan. Jadi ada dua persamaan, persamaan satu mempengaruhi persamaan dua, dan persamaan dua dia mempengaruhi persamaan satu. Misalnya dari persamaan Lotka-Volterra, Lotka-Volterra adalah sebuah model interaksi antara mangsa dan pemangsa. Misalnya X itu adalah menunjukkan banyaknya mangsa, misalnya kelinci, dan Y adalah banyaknya pemangsa, misalnya ya makan kelinci rubah misalnya. Parameter-parameternya sudah saya masukkan, sebenarnya ini bisa diganti-ganti, tapi ini adalah kasus yang khusus. dx dt sama dengan 1,5x dikurangi 0,03 xy. dy dt sama dengan negatif 0,5y plus 0,01 xy. Jadi persamaan x itu dipengaruhi oleh y dan persamaan y dipengaruhi oleh x. Maka kita harus menyelesaikannya secara simultan atau secara bersama-sama. Kita harus membuat persamaan yang inputnya, persamaan itu maksudnya adalah function di Python-nya itu. Kita harus membuat sebuah function di mana inputnya itu adalah S. S itu adalah sebuah vektor yang isinya X dan Y. Dan keluarannya adalah ds dt. Sama dengan vektor juga dx dt, dy dt. Maksudnya seperti apa? Masukannya adalah S. S adalah vektor. S adalah vektor. Karena dia vektor yang isinya X dan Y, maka kita urai. Karena dia vektor, maka kita urai jadi X dan Y. Penulisannya bisa berbeda, misalnya X sama dengan S. Seperti ini juga bisa. Y sama dengan, saya asumsikan teman-teman bisa melakukan indexing seperti itu. Tapi ini, baik ini dan ini itu dia sama. Dan dia mengeluarkan return-nya itu adalah dx dt harus sesuai ya. X keluarannya adalah X turunannya adalah 1,5x turunan terhadap T negatif 0,03 xy. Berarti X keluarannya 1,5x dikurangi 0,03 xy. Y keluarannya adalah negatif 0,5y plus 0,01 xy. Jadi harus kita buat seperti itu. Yang penting adalah di sini. Ya, selain kita mengetahui modelnya ya, kalau di fisika ya, bagaimana kita memodelkannya. Atau mungkin di teknik juga, di matematika. Bagaimana kita memodelkan sistem kita. Dan di sini yang terpenting adalah bagaimana menerjemahkan model kita, permasalahan kita,
dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Kita akan kondisi awalnya sama, tapi sekarang ada dua karena ya ada dua sistem, bukan dua sistem ya, dua persamaan yang saling dia mempengaruhi. X0-nya pertama-tama mangsanya ada 100, misalnya ada 100 kelinci. Waktu kita di T sama dengan 0. Y0-nya misalnya ada 50 pemangsa atau 50 rubah. Biar lebih mudah, kita buat initial kondisinya atau kondisi awalnya dalam bentuk vektor juga. S0 sama dengan X0, Y0. Terus saya mau menyelesaikan permasalahan ini dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 30. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan kita. Ini ada beberapa catatan, teman-teman bisa baca. Kenapa saya buat catatan itu? Seperti ini. Kita run, terus kita lihat solusinya itu seperti apa. Solusinya bentuknya seperti ini. Jangan bingung. Kita lihat shape-nya. Shape-nya ada 100,2. Maksudnya apa? Maksudnya itu 1000 itu dia, bayangkan matriks dengan baris 1000 dan kolom 2. Nah, itu seperti itu. Barisnya 1000, kolomnya 2. Kolom pertama itu adalah jawaban dari X. Kolom yang kedua adalah jawaban dari Y. Jadi, kalau saya ingin solusi kolom baris semua, kolom 1, maka dia akan mengeluarkan nilai dari atau hasil dari perhitungan yang Y. Kenapa? Karena saya mengetiknya di sini ya, itu adalah indeks 1. Dalam Python, indeks itu dimulai dari 0. Berarti kalau saya masukkan dari, maksudnya titik 2 ini, dia adalah semua. Jadi gini, misalnya ini ya, misalnya A adalah sebuah array, NumPy array. Kalau kita ingin melakukan namanya slicing, atau kita bisa melakukan memotong atau memanggil nilai dari NumPy array dari baris tertentu atau kolom tertentu. Nah, itu slicing. Semoga teman-teman pernah belajar itu. Kalau belum, silahkan belajar. Namanya list slicing. List juga bisa di-slice atau dipotong. Kalau saya menulis seperti ini, jadi seperti ini. Bisa kita lakukan seperti ini. A adalah sebuah array. Terus kita bisa lakukan slicing. Yang pertama adalah baris, yang kedua adalah kolom. Jadi kalau saya baris ke 0, kolom ke 0, maka saya akan mendapatkan 100. 100 dari mana? 100 dari ini. Benar. Dari ini, indeks baris pertama, kolom pertama. Kalau baris pertama, kolom ke 0 ya. Baris pertama, kolom kedua. Maka saya mendapatkan 50. Dari mana? Ya dari tadi sama. Dari ini. Dan itu juga. Terus kalau kita ingin memanggil semuanya, kita bisa menggunakan titik 2. Jadi ini maksudnya adalah semua baris, semua kolom. Jadi sama saja dengan ya array itu sendiri, A itu sendiri. Terus kita bisa melakukan slicing. Baris awal titik 2, baris akhir, koma, kolom awal titik 2, kolom akhir. Maksudnya bagaimana? Misalnya saya ingin memotong dari baris pertama sampai baris ke-10, terus kalau sampai baris ke-10, karena yang belakang tidak dihitung, harus sampai 11. Terus dari karena kolomnya cuma 2, berarti ya kita tidak punya banyak pilihan. Nah, ini adalah dari ke 0, ke 1, 2, 3, sampai 9. Sampai 10 berarti. Ya, seperti itu. Jadi, intinya,
karena solusinya dia bentuknya adalah 1000 kali 2, maka kita harus memilah dengan menggunakan index slicing. Maka nanti kita dapat X-nya itu adalah berapa, yaitu ini, dan juga Y-nya adalah berapa, seperti itu. Sama, kita plot juga agar kita mengetahui kondisi dari sistem kita atau perilaku dari sistem kita. Ya, plotnya di sini. Sumbu horizontalnya adalah T, sumbu vertikalnya adalah jumlah. Bisa dilihat, yang hijau adalah mangsa, yang merah adalah pemangsa. Mula-mula mangsanya, kelincinya adalah 100. Kelinci dia dimakan oleh rubah, yang merah ini. Kalau kelincinya dimakan rubah, kalau kita menggunakan intuisi biasa, itu kan pasti seperti ini ya. Kelinci dimakan rubah, pasti kelincinya bertambah sedikit dan rubahnya kemungkinan bertumbuh kan. Maka kelincinya dia akan semakin menurun. Karena dia makan banyak, rubahnya bisa berkembang biak dan relatif tidak mati ya. Maka banyaknya rubah akan semakin banyak. Ketika banyaknya rubah semakin banyak, maka jumlah makanan atau kelincinya dia akan semakin sedikit. Makanya dia yang hijau ini dia jumlahnya menurun. Seperti itu terus, ketika jumlahnya menurun paling sedikit, maka rubahnya juga sedikit. Tapi kalau dia naik nanti secara gradual, secara bertahap, rubahnya juga akan naik. Ini adalah sebuah sistem yang dia stabil, yang dia hewannya tidak akan mengalami kepunahan. Ini sebenarnya adalah sebuah simplifikasi karena dalam ilmu ekologi, dalam kehidupan yang nyata, interaksinya tidak sesederhana ini, juga parameternya tidak sesederhana ini, juga interaksinya tidak hanya sekedar antara kelinci dan rubah misalnya, mungkin juga kelinci dimakan kuda misalnya, atau mungkin dimakan serigala, itu kan juga mempengaruhi interaksi antara keduanya. Ini adalah solusi yang stabil, di mana tidak akan mengalami kepunahan. Jadi ini bisa dibaca, ini di Wikipedia, tapi menurut saya sudah cukup bagus sekali dalam mengcover ini. Ya, silakan dibaca. Sangat menarik sekali. Ya, itu adalah menyelesaikan persamaan yang dia harus diselesaikan secara simultan. Harus diselesaikan secara bersama-sama. Yang selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial biasa, tapi dia orde yang kedua, atau orde yang lebih tinggi dari itu. Misalnya, kita akan meninjau persamaan diferensial yang cukup familiar, yaitu persamaan getaran teredam atau damping oscillation. Secara umum, kalau yang saya tuliskan di sini itu ceritanya ada sebuah pegas massa. Ada pegas kan punya konstanta pegas dan dia digantungi sebuah massa. Dia digetarkan, tapi dia digetarkan di dalam sebuah fluida yang dimana viskositasnya tidak bisa diabaikan, atau gaya hambatnya itu tidak bisa diabaikan. Jadi lama-kelamaan ketika kita menggetarkan pegas massa itu, nanti kan dia osilasinya akan semakin kecil dan akhirnya dia akan berhenti ya, akan berhenti. Turunan X orde kedua, D kuadrat X dt kuadrat ditambah B per M dx dt. B itu adalah koefisien redaman dari fluida, M adalah massa massa yang digantung di pegas itu. K adalah koefisien konstanta pegas, dan M adalah massa dari yang digantungi tadi, massa bebannya itu. X adalah simpangan. Teman-teman harus diingat bahwa satu persamaan diferensial biasa itu yang orde kedua ya, itu dapat dipecah menjadi 2 persamaan diferensial biasa orde pertama. Jadi
kita punya sebuah persamaan diferensial order 2, satu persamaan diferensial order 2, itu kita bisa pecah. Jadi dua buah persamaan diferensial biasa, tapi order yang satu. Jadi maksudnya seperti ini. Pertama kita ubah dulu. Yang ruas kiri dia adalah order yang paling tinggi, order 2. D kuadrat X dt kuadrat sama dengan negatif B per M dx dt dikurangi KM X. Dapat dipecah menjadi, ingat teman-teman bahwa dx dt adalah, kalau dalam sistem yang kita tinjau ya, makna fisiknya adalah kecepatan. Dan dv dt sama dengan negatif B per M V dikurangi K per M X. Jadi kita sudah punya dua buah persamaan. Orde pertama, sekarang sudah sesuai kan? Ordenya 1, dan sekarang kita punya dua buah persamaan orde pertama, persamaan diferensial biasa orde pertama. Kalau sudah seperti ini, maka caranya persis seperti kita menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang harus diselesaikan secara simultan. Pertama, kita modelkan permasalahan kita. Misalnya fungsinya namanya adalah ds dt dengan masukan s adalah vektor, ingat, t adalah waktu. Saya tidak tadi kan kita bisa pakai argumen itu, tapi biar singkat karena saya tidak akan meninjau banyak sistem. Saya langsung masukkan saja, B-nya sama dengan 0,2. Dia adalah koefisien redaman, M adalah 1 kilo dalam kilogram, K adalah 0,9 Newton per meter, dan X dan V-nya dalam satuan internasional. Tapi dia saya simpan dalam bentuk vektor sebagai masukannya. Maka seperti yang terkopel tadi, turunan dari X adalah V. Nah, turunan X terhadap T adalah V. Turunan V terhadap T adalah ini, negatif B per M dikali V dikurangi K per M dikali X. Seperti itu. Kita harus menentukan kondisi awalnya itu dia seperti apa. Pertama saya pilih simpangan mula-mulanya itu adalah 0,02 meter. Kecepatan mula-mulanya adalah 0. Dan saya simpan dia dalam bentuk sebuah vektor. S0 sama dengan X. S0 sama dengan X0, V0. Saya ingin menyelesaikan persamaan ini dari 0 sampai 30 detik. Biar lebih cepat. Terus dengan cara yang sama, saat kita menyelesaikan persamaan yang simultan, kita menggunakan ODEN. Pertama adalah dsdt, yang kedua adalah kondisi mula-mulanya, yaitu S0, dan yang ketiga adalah waktunya. Terus kita plot. Maka kita dapat hasil keluarannya seperti ini. Jadi saya buat keluaran yang bagus agar kita meninjaunya mudah. Tapi dalam misalnya buat plot yang sederhana pun sebenarnya sudah cukup sih. Tapi biar kita lebih enak melihatnya. Pertama, simpangan mula-mulanya ini dalam meter adalah 0,02 meter. Ya kan, betul kan, berarti kan? Terus karena dia teredam, maka lama-kelamaan dia akan simpangannya akan semakin kecil. Di akhirnya dia akan simpangannya akan teredam, akan sampai 0. Kecepatannya juga berubah karena dia adalah sebuah osilasi. Kita bisa ubah parameternya, juga kita bisa ubah-ubah kondisi awal dari sistem kita. Misalnya kondisi awalnya 0,2. Maka kita akan mendapatkan keluaran yang berbeda juga. Seperti itu. Ya, kita bisa membuat damping vektornya atau koefisien redamannya itu jadi semakin besar. Nah, kita bisa bereksperimen, mengubah-ubah, dan kita akan mendapatkan keluaran yang cukup indah menurut saya. Jadi itu saja adalah tadi
bagaimana cara kita menggunakan SciPy ODEN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.